Halo teman-teman sekalian, di sini saya Maharani Kristina Manik dengan NIM 2101111. Saya di sini akan membawakan model pembelajaran, yaitu tentang model pembelajaran tematik. Selamat menikmati. Nah, di sini ada model atau metode pembelajaran tematik. Yang pertama itu kita akan membahas pengertian pembelajaran tematik. Yang kedua ada tujuannya. Yang keempat ada karakteristik. Yang kelima ada kelebihan serta ada juga kekurangannya. Nah, di sini kita akan masuk ke yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran tematik. Nah, yang pertama di sini adalah pengertian pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang mengungkapkan suatu konsep dalam beberapa materi pembelajaran atau topik pembahasan tertentu, sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan hingga siswa aktif menemukan konsep serta prinsip ilmu secara holistik, bermakna, dan juga otentik. Nah, bukan hanya cuma pengertian secara luasnya aja, tetapi di sini juga ada menurut para ahli, yaitu dari Surya Subroto. Nah, menurut pendapat dari Surya Subroto, pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap. Nah, di sini juga ada menurut para ahli, yaitu Surya Subroto tahun 2009. Surya Subroto mengungkapkan bahwa pembelajaran tematik adalah satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, ataupun sikap pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan tema, bahkan dengan subjudul sekaligus. Nah, setelah dari pengertian kita masuk ke tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajaran tematik adalah mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama, memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan juga berkesan. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik pembelajaran tematik. Nah, yang pertama itu ada holistik. Nah, holistik itu bisa dikatakan kan menyeluruh. Nah, artinya pembelajaran tematik bersifat integrasi dan melihat satu tema dari berbagai perspektif, sehingga hasil pembelajaran yang dirasakan anak didik lebih menyeluruh dan juga holistik. Dan yang kedua ada bermakna. Nah, pembelajaran dari tematik meningkatkan makna dalam proses pembelajaran itu sendiri, karena apa yang diterima anak didik benar-benar bisa memberikan manfaat dan juga kegunaan dalam kehidupan nyata. Nah, dan yang ketiga ada otentik. Nah, otentik ini juga bisa dikatakan dengan penilaian. Nah, di mana penilaian yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik atau ranah sikap ataupun efektif, keterampilan, dan juga pengetahuan. Dan yang terakhir ada aktif. Nah, pembelajaran aktif adalah sebagai metode ataupun strategi belajar yang melibatkan siswa secara langsung dalam berinteraksi, menyelidiki, dan menyelesaikan masalah dan menyimpulkan pemahaman dari diri sendiri. Nah, setelah itu kita masuk ke ciri-ciri pembelajaran, di mana ciri-ciri pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, ada aktif dan berpusat pada murid. Yang kedua, memberikan pengalaman secara langsung. Yang ketiga, bersifat fleksibel. Dan yang keempat adalah hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan juga kebutuhan yang murid butuhkan saat ini. Nah, teman-teman, sekarang kita juga masuk ke dalam jenis-jenis pembelajaran tematik, yang dimana yang pertama itu adalah nested atau bisa dikatakan dengan sarang. Nah, model pembelajaran nested ini ataupun bisa dikatakan model yang terpadu, yang target utamanya adalah materi pembelajaran itu sendiri, yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan juga keterampilan mengorganisasi. Dan yang kedua ada immersive ataupun dengan disebut terbenam. Nah, model ini juga bisa dikatakan dengan model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Nah, yang ketiga itu ada threaded ataupun bisa dikatakan bergalur. Nah, model threaded ini adalah model yang memfokuskan pada mata kurikulum yang menggantikan ataupun yang memotong dengan inti subjek materi. Misalnya nih, untuk melatih keterampilan berpikir atau problem solving dari beberapa mata pelajaran, dicari bagian materi yang merupakan bagian dari problem solving tersebut. Nah, yang keempat
keempat itu ada Weber, jaring laba-laba. Nah, model jaring laba-laba ini bisa dikatakan adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan itu dapat mengembangkan mulai dengan menentukan tema. Nah, seperti apa sih? Nah, setelah tema disepakati, maka dikembangkan menjadi subtema dengan memperlihatkan keterkaitan dengan bidang studi lainnya. Setelah dikembangkan dari berbagai aktivitas, maka pembelajaran itu pun dapat didukung. Seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir ada integrate ataupun keterpaduan. Konsep dari integrate ini ada di beberapa mata pelajaran. Nah, yang selanjutnya akan dikaitkan dalam satu tema untuk memayungi beberapa mata pelajaran dalam satu paket pembelajaran bertema. Nah, keunggulan model ini adalah siswa merasa senang dengan adanya keterkaitan dengan hubungan timbal balik antara berbagai disiplin ilmu, memperluas wawasan dan apresiasi guru. Jika dapat diterapkan dengan baik, maka dapat dijadikan model pembelajaran yang ideal dong di lingkungan sekolah, ya kan, teman-teman? Nah, dari semua itu, di sini juga ada kelebihan dari pembelajaran, yaitu ada 5 yang bisa kita pembelajaran tematik yang pertama itu adalah pembelajaran ini dan juga kegiatan belajar akan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Dan yang kedua, kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan minat dan juga kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir dan juga keterampilan sosial dari siswa tersebut. Dan yang keempat, meningkatkan kerjasama antara guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan belajar lebih bermakna. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke penghujung nih, yaitu kekurangan pembelajaran tematik. Nah, di mana kekurangannya ini ada 5. Yang pertama, pembelajaran tematik memerlukan sarana dan juga sumber pembelajaran yang bervariasi. Dan yang kedua, ada pembelajaran tematik memerlukan dasar kurikulum yang luas ataupun fleksibel. Dan yang ketiga, pembelajaran tematik membutuhkan secara penilaian yang menyeluruh ataupun komprehensif. Dan yang keempat, pembelajaran tematik mengharapkan siswa memiliki kemampuan akademik dan kreativitas sehingga keterampilan siswa dapat terbentuk ketika pembelajaran ini dilaksanakan. Dan yang kelima, pembelajaran tematik mengharapkan guru memiliki wawasan luas, kreativitas tinggi, percaya diri, dan kemampuan handal terkait materi yang akan dipaparkan. Nah, bagaimana teman-teman? Dari model pembelajaran tematik ini, kita dapat mengambil banyak tentang model pembelajaran tematik ini dan juga dapat memperluas ilmu pengetahuan kita dan juga lebih dalam tentang model pembelajaran tematik ini. Dan juga saya bernama Maharani Kristina Manik undur diri dalam menyampaikan pemaparan tersebut. Sekian dari saya, Maharani. Shalom dan sampai jumpa.